Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Najwa Nafisa Rahmania Putri dengan akhir NIM 293. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembangunan desa, yaitu ing alun-alun kota Mojokerto. Ayo re melaku ing alun-alun Mojokerto. Seperti yang kita ketahui, pembangunan desa bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya atau jembatan, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya fasilitas yang sangat penting adalah ruang terbuka publik berupa alun-alun. Alun-alun bukan hanya sekedar lahan kosong, tetapi menjadi ikon pusat interaksi serta ruang hidup bagi masyarakat. Nah, alun-alun Mojokerto adalah contoh nyata bagaimana pembangunan desa mampu menghadirkan manfaat besar baik bagi warga sekitar maupun wisatawan dari luar daerah. Mari kita bahas lebih dalam ya. Alun-alun adalah ruang terbuka yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat kegiatan masyarakat. Di Mojokerto, keberadaan alun-alun bukan hanya menjadi tempat bersantai, melainkan juga wajah kota sekaligus cerminan kemajuan desa-desa di sekitarnya. Bayangkan, jika tidak ada ruang publik seperti ini, masyarakat akan kesulitan menemukan tempat untuk berinteraksi, mengadakan kegiatan bersama, atau sekedar melepas penat setelah bekerja. Karena itulah, kehadiran alun-alun Mojokerto menjadi jawaban atas kebutuhan ruang sosial yang nyaman, aman, dan representatif. Selain itu, tata ruang alun-alun yang teratur dengan area hijau, jalur pejalan kaki, serta tempat ibadah yang berdekatan menunjukkan bahwa bagaimana pembangunan desa dapat diwujudkan secara holistik, tidak hanya menonjolkan aspek fisik, tetapi juga spiritual, sosial, dan lingkungan. Baik, di sini juga ada dampak ekonomi alun-alun Mojokerto. Dampak yang paling terasa dari adanya alun-alun adalah di sektor perekonomian masyarakat. Kawasan sekitar alun-alun kini menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Banyak pedagang kaki lima, UMKM, hingga pelaku industri kreatif yang menggantungkan penghasilan dari ramainya pengunjung alun-alun di Mojokerto ini. Ketika ada event, bazar, atau festival, perputaran uang bisa meningkatkan signifikan, sehingga alun-alun berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Bagi wisatawan, alun-alun tidak hanya sekedar tempat untuk berjalan-jalan, tetapi juga menjadi pintu masuk mengenal budaya Mojokerto. Mereka berbelanja produk lokal, mencicipi kuliner khas seperti onde-onde yang sangat terkenal di Mojokerto, dan membawa pulang pengalaman yang berharga. Dengan begitu, alun-alun memberi multiplier efek yang luar biasa, seperti kayak ekonomi hidup, masyarakat sejahtera, dan identitas lokal semakin dikenal luas. Adanya dampak sosial, budaya, dan pendidikan. Selain ekonomi, dampak sosial dan budaya juga sangat kuat. Alun-alun Mojokerto berfungsi sebagai tempat berkumpul berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Di sini berbagai kegiatan budaya kerap digelar seperti festival seni, pameran, pertunjukan musik, hingga acara keagamaan maupun nasional. Hal ini menunjukkan alun-alun sebagai ruang ekspresi dan pelestarian budaya yang memperkuat identitas masyarakat Mojokerto. Bagi pelajar dan anak muda, alun-alun juga bisa dijadikan sebagai laboratorium sosial. Mereka dapat belajar dari kegiatan komunitas, memahami nilai gotong royong, hingga memanfaatkan ruang terbuka sebagai media pembelajaran sejarah dan budaya. Seperti yang kita ketahui, Mojokerto memiliki keterkaitan erat dengan kejayaan Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, alun-alun bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan kembali nilai sejarah dan kearifan lokal kepada generasi muda. Alun-alun Mojokerto dan konsep pembangunan desa. Kalau kita hubungkan dengan konsep pembangunan desa, keberadaan alun-alun Mojokerto merupakan contoh nyata pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa seharusnya tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Alun-alun berhasil menjawab semua aspek tersebut. Yang pertama, ekonomi bergerak karena banyak peluang usaha. Yang kedua, interaksi sosial meningkat karena adanya ruang untuk bertemu. Yang ketiga,
ada budaya lokal terangkat lewat kegiatan seni dan tradisi. Yang keempat, lingkungan kota menjadi lebih indah dan hijau. Yang terakhir, masyarakat semakin sejahtera karena semua bisa merasakan manfaatnya. Dalam jangka panjang, alun-alun ini juga berpotensi mendorong pengembangan desa wisata. Wisatawan yang datang ke Mojokerto tentu menjadikan alun-alun sebagai destinasi awal sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke desa-desa wisata di sekitar Mojokerto. Harapan ke depan, tentu pembangunan alun-alun Mojokerto hanyalah satu bagian dari kecil upaya besar pembangunan desa dan kota. Harapan ke depan, alun-alun terus dikembangkan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, berkelanjutan, dan aksesibilitas bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Namun, bukan hanya pemerintahan yang memegang peran. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif, misalnya dengan menjaga kebersihan, mematuhi aturan, dan memanfaatkan ruang publik dengan bijak. Karena sejatinya pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Sebagai kesimpulan, alun-alun Mojokerto adalah bukti nyata bahwa pembangunan desa tidak hanyalah soal mendirikan bangunan atau infrastruktur, melainkan tentang menciptakan ruang hidup yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dari sini, kita belajar bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh, merata, dan berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang, baik masyarakat, kota, maupun desa. Semoga alun-alun Mojokerto tidak hanya menjadi ikon kebanggaan masyarakat lokal ya, tetapi juga menjadi inspirasi pembangunan desa-desa lain di Indonesia. Sekian dari pembahasan saya terkait tentang pembangunan desa yang ada di Mojokerto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.